Bersama kami tim Abdi Membangun, saya dengan Mas Yitno. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan pekerjaan sesuai urutan. Jadi sekarang kami akan menjelaskan pekerjaan itu di pekerjaan bawah sebelum pengecoran. Jadi ada pembesian, pemipaan, cara bikin pedesta, bikin pelcap dan slope itu nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke. Sekarang kita langsung ke tempatnya biar pekerjaan itu jujur dan transparan dan sesuai pekerjaan yang benar. Oke, ikutin terus. Jadi ini satu, ini pelcap ini ke sini tak tunjukin. Jadi ini besi pelcap. Ini besinya ini 16. Jaraknya 15 cm dan sini ada pancangnya. Jadi di sini ada pancang 3, yang jelas pancangnya udah terukur, udah sesuai perencanaan, dan dukungnya juga sudah dihitung. Dan ini pekerjaannya ini bareng karena ini bersifat pancang, jadi pelcap dan slope-nya ini bareng. Jadi tidak pelcap di bawah terus ada leheran ataupun yang disebut pedestal itu tidak ada. Jadi ini langsung bareng. Jadi karena ini bangunnya sifatnya bangunan 4 lantai, jadi biar kokoh dan lebih mantap. Nah, sekarang saya tunjukin besinya. Besaran besinya. Nah, ini pakai besi 16 full ya. Jadi toleransinya ya 0,2. Jadi terhitung ini full ini. Dan ini ada bedanya, jadi harus diperhatikan. Jadi besi slope, besi balok sama besi kolom itu harus ada bedanya. Cara bedanya ini di sini. Kalau yang ini, yang untuk kolom ini TC 420, diperhatikan 420. Pernah nggak Anda dijelaskan seperti itu? Kalau Anda belum pernah dijelaskan seperti itu, maka kita harus wajib menjelaskan kepada owner supaya owner yang awam itu tahu semua mana itu untuk kolom, mana itu untuk balok. Nah, kami akan jelaskan apa yang disebut besi 420. Besi 420 itu khusus untuk kolom, kekerasannya itu beda. Yang besi untuk balok, untuk pelcap, untuk slope kayak begini itu besinya itu 280, TS 280, yang dia lebih lentur. Kenapa dia lebih lentur? Karena dia nahan beban. Jadi dia keras, kalau ada apa-apa biar nggak langsung patah. Kalau ini harus kaku ini karena sifatnya ini kolom. Kolom itu numpuh semua badan bangunan. Jadi harus ada bedanya. Biar pekerjaan itu harus benar-benar sesuai rencana, sesuai prosedur yang benar. Ini cincinnya juga terlihat, pengikatannya itu harus benar ini. Dan ini cincinnya ini besi 10 yang jelas ikatannya presisi banget. Dan ini wajib betulnya kita kasih beton deknya supaya dagingnya itu benar-benar 2,5 cm. Ini harus kita perkirakan nih. Dan bikinnya jangan sembarangan ini. Ini harus kualitas betonnya harus bagus ini. Karena apa? Ini termasuk ini daging beton ini nanti yang kesebut beton ini. Karena ini supaya papan itu nggak nempel. Jadi kalau ada kolom, ada balok, ada plat, kalau nggak ada beton deckingnya itu dikhawatirkan besinya akan menempel kepada begisting, kepada kayu, sehingga nanti kalau kayunya dibuka itu besinya kelihatan. Kalau kelihatan nanti korosi. Baik seperti ini juga, ini harus presisi ini. Yang ininya ikatannya juga nggak boleh keluar gini. Misalkan ini keluar ujungnya kayak gini, itu nggak boleh. Jadi kalau ini misalkan ditaruh begisting, lama kelamaan begistingnya itu kelepas. Ya kalau kolom itu ke plaster. Kalau misalkan di bawah slope ini kan nggak ada yang ke plaster. Jadi takutnya kalau di sini satu saja yang keluar, ini satu aja yang keluar, nanti ini bisa kemasukan air. Kalau kemasukan air sudah ke sini, sudah ini langsung menghisap korosi semua itu. Dan itu tidak kalau untuk testimoni tidak bisa setahun 2 tahun, itu jangka panjang. Ya namanya bangunan kita hitungnya itu seumur hidup. Ya jadi kita harus memperkirakan itu main sejangka panjang. Oke, makanya pekerjaan itu harus dijelaskan yang detail, yang rapi, yang terbuka, dijelaskan kepada owner karena owner itu tidak semua tahu soal bangunan. Jadi kita harus berani jujur untuk mengatakan yang sebenar-benarnya dalam hal pekerjaan. Ayo kita ikuti terus.
kita juga mulai pemipaan. Kalau untuk pipa ini bentuknya karena lurus dinding, di tengah kan nggak ada dinding, jadi ini masih bisa dimasukkan ke slope, yang penting di bagian atas gitu. Nah, termasuk kita harus bikin bak kontrol, harus kita setel di awal ini, harus kita setel supaya kemiringannya dapat. Nanti lihat kegiatannya pas pemasangan pipa itu, jadi di automatic level semua, jadi kemiringannya berapa itu nggak asal. Termasuk bawahnya sebelum diuruk itu kita kunci dulu pakai apa namanya bambu dulu, kita ikat supaya nanti pas pengurukan itu tidak keinjek, tidak naik gitu. Jadi itulah yang selama ini saya kerjakan, itu harus benar-benar sesuai dengan prosedur, jangan ngawur, jangan asal pekerjaan itu, karena pekerjaan itu kalau rapi, kalau bagus itu owner juga puas gitu. Kalau sampai pekerjaan yang asal terus akhirnya nanti terjadi apa-apa, terus owner udah mengeluarkan duit banyak, udah ngeluarin budget banyak, tiba-tiba tidak sesuai, coba apa yang dirasakan? Pasti sangat kecewa. Maka dari itu semua pekerjaan saya bikin dokumentasi biar dilihat gitu loh, biar dilihat satu-satu, dan itu saya laporkan setiap per 2 minggu. Supaya apa? Supaya tahu nanti jika saya mengalami kesalahan ataupun apa, paling tidak ada yang mengkoreksi gitu. Tapi kalau kita udah menjelaskan soal pekerjaannya sesungguhnya seperti ini, jadi kita meminimalisir kesalahan gitu loh. Kita ikutin gambar perencanaan, kita ikutin yang benar, jadi biar lebih jos gitu. Yang di dalam seperti ini kita harus menggunakan jangan yang 90 derajat, karena ini WC ini jadi bikinnya harusnya 45 derajat, semua harusnya 45 derajat soal aksesoris pipa ya. Dan pastikan pipanya itu ada yang tebel, yang AW, semua yang ada di tanah, semua yang di dinding ini tebel. Karena apa? Nanti kalau tidak, itu pipa itu ada muai, kalau udah kena semen itu bisa susut. Kalau yang tebel kayak gini tidak bisa. Dan selama ini yang kami udah lakukan seperti itu. Dan kita harus tandain ini. Ini termasuk kita strip warna kayak gitu, tulisannya ini pipa WC lantai 2, pipa WC lantai 1. Sebenarnya pipa ini kalau untuk ke lantai 2, lantai 3 pakai 2,5 inch itu udah cukup. Karena setelah kita flash di kloset itu kotoran itu akan hancur, udah langsung lancar berbentuk air, udah lancar ke semua. Jadi pipa semua udah kami persiapkan sebelum melakukan pengecoran. Jadi hari ini tidak ada aktivitas karena besok ada pengecoran. Jadi kebetulan ini persiapannya udah matang, jadi libur dulu biar besok lebih semangat dan lebih produktif gitu. Karena pengecoran itu harus, pekerjaan itu harus benar, harus detail, termasuk nanti nuang cornya bagaimana, termasuk nanti vibratornya bagaimana, harus cukup. Karena kalau pengecoran itu beton bagus sebagus apapun, kalau vibratornya itu tidak cukup dan tidak bagus, juga nggak akan bisa menghasilkan cor, karena angin yang ada di dalam itu nggak bisa keluar. Nah, ini kami tidak menggunakan begisting itu, kami tidak menggunakan begisting kayu, karena apa, ini sifatnya ini bareng sama pelcap, jadi langsung aja saya pakai bata hebel. Cuman kalau pakai begisting bata hebel itu wajib kita plaster dulu. Kenapa kita plaster? Karena hebel sifatnya itu nyerapnya air itu tinggi, jadi takutnya nanti kalau nggak diplaster, beton itu mengeringnya itu terlalu cepat. Nah, itu tidak boleh, penguapan beton pengeringan terlalu cepat itu tidak boleh, makanya kami plaster. Dan nanti kalau pada saat pengecoran itu mesin steam, yang mesin jet air itu nanti akan nyemprot, jadi posisi dinding ini lembab, tanah-tanah pinggir ini kita lembabin semua, jadi beton itu benar-benar keringnya itu sempurna, tidak maksa karena di sebelahnya ada barang kering yang bisa menghisap itu gitu. Nah, ya kita kesini tak tunjukin. Ini semua yang nempel ke bebatasan tangga ini, tetangga ini wajib kita pakai plastik. Ini plastiknya cukup tebal ini, dan ini plastiknya harus plastik yang murni, bahan bakunya yang murni, putih seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada air, kalau ada hisapan apa-apa, biar nggak ke tetangga. Termasuk ini nanti sampai atas, kita sambung sampai atas ini, plastik ini sampai habis, sampai mentok atas itu. Supaya apa? Di sini ini kalau kita pasang bata, penuhin adukan, tidak boleh kosong. Harus dipenuhin adukan, tidak boleh kosong. Sebanyak apapun kita tetap harus kasih, jangan ada celah. Karena kalau ada celah sampai kemasukan air,
nanti kita seperti bikin kolam di dalam dinding, akhirnya bocor kemana-mana. Dinding yang bocor, pembatasan tetangga itu bocor sampai berkepanjangan, nyari sumbernya itu nggak ketemu. Ya penyebabnya hal-hal ini berangkat dari pengalaman kita yang pernah kita lakukan. Ya akhirnya kita membuat cara kerja yang masuk akal, yang sudah dites uji cobanya udah bagus. Itu yang kita lakukan. Jadi ada beberapa hal pekerjaan itu yang ada aturannya, ini harus dilakukan. Ada juga bisa pemakai akal yang masuk akal, seperti plastik ini kita pakai akal dan masuk akal gitu loh. Gimana, keren tidak? Pakai akal dan masuk akal. Nah, gitu. Nah ini ada tiang ya, ada tiang. Kenapa ini ada tiang yang sini ini tipis melebar, yang satunya kotak persegi? Karena ini di void tangga. Karena ini kalau bikinnya itu 50 persegi, karena ini apa namanya dinding tetangga, kesini nanti ada nonjol di void tangga, karena ini kebetulan kamar mandinya juga deket tangga. Nanti di dalam kamar mandi itu ada tonjolan, nggak enak sekali ngelihatnya. Berhubung secara struktur tidak mengurangi kualitas, kita tipis tapi melebar. Jadi betonnya itu nanti jadi 80 cm, 80 kali 15, karena ini sifatnya di tengah. Yang sini area void, yang ini area void, jadi beban bangunan itu tidak ada kecuali di tengah. Nah itu tidak diperbolehkan, kita harus strukturnya kotak, ya kotak semua, tidak boleh ada yang kotak, tidak ada yang boleh yang kecil gara-gara kita memperhitungkan ruangan. Oh biar lega di atas kita kolomin per TV, itu tidak boleh itu. Kalau saya struktur tidak boleh ditawar itu. Nah jaraknya juga lihat. Jadi ini sangat kuat sekali jaraknya loh. Kalau kita lihat jarak ini ya, ada 3 cm, 4 cm, karena ketemu cincin slove. Tulangannya, apel capnya juga jaraknya ini 12 cm, besinya 16 semua. Terus bengkokan kolomnya juga nggak nyentuh sama pel cap yang bawah, jadi ada space-nya supaya nanti pegangan cornya itu nggak nempel gitu. Seperti ini kan. Kalau ini terlalu nempel semua, besinya itu banyak, justru malah betonnya nggak kuat. Kenapa? Karena terlalu jaraknya besi itu terlalu dekat juga, ya tidak bisa, beton itu tidak bisa masuk. Akhirnya si batu itu berdekat-dekatan, akhirnya beton keropos karena tidak bisa padat. Kelihatannya bagus tapi banyak batunya ngumpul, akhirnya nggak kuat, akhirnya terjadi retak. Oke, saya gini cukup. Ayo kita lanjut ke berikutnya. Jadi semua ya pipa itu harus kita siapkan semua, harus benar, termasuk bak kontrol paling ujung ini pusatnya, ini pipanya harus gede nih. Pipa ke sono ini pakai pipa 5 in, di sono juga ada bak kontrol lagi. Dan ini ada tulangan, nanti ini dindingnya ini pakai beton tapi tidak sampai atas, yang atasnya ini pakai bata biasa. Kenapa ini kok kita pakai beton? Karena lihat ini masih tanah ini. Kalau di tetangga ini ketemu batu kali ini, jadi kalau kita nanti pasang bata merah di sini akan ngesip dan akan bocor. Makanya kita cor segini. Nanti yang depan sana yang keurukan sama tanah ya kita cor semua, itu lebih tinggi, yang depan pastinya lebih tinggi.